Bab 711 kembali ke Akademi Forseas. Apa dia benar-benar ingin memberikan harta langka kepada keluarga Li kita? Ketika mereka mendengar kata-kata itu, banyak orang bahkan tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Setelah semua, jamur immortal martialism terlalu berharga. Selain itu, karena cara keluarga Li memperlakukannya sebelumnya, bahkan jika Chu Feng mengambil Ice Crystal Phoenix Egg dan tidak memberikan apapun, itu akan masuk akal. Tidak perlu mengembalikan apapun. Jadi, mereka merasa bahwa pemandangan yang terjadi di depan mata mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Satu-satunya orang yang mempertahankan rasionalitas adalah Li Chan karena dia dapat dianggap sebagai orang dalam keluarga Li yang paling memahami Chu Feng. Dia tahu Chu Feng bukan orang yang berpikiran sempit, kalau tidak, dia tidak akan membantu keluarga Li lagi dan lagi. Dan pada kenyataannya, ketika dia melihat jamur abadi martialisme di tangan Chu Feng, hati Li Chan segera tergerak. Selama seseorang bukan orang idiot, mereka bisa mengetahui energi apa yang terkandung dalam jamur bercahaya itu. Dan jenis bantuan apa yang akan mereka dapatkan dalam budidaya jika mereka ingin memperbaikinya. Namun meski begitu, Li Chan masih menggelengkan kepalanya dengan senyum ringan, dan berkata, "Wu Qing, jamur martialisme abadi ini terlalu berharga. Aku tidak bisa memilikinya. Selain itu, kamu telah membantu keluarga Li aku berkali-kali. Jika itu bukan untuk kamu, aku khawatir keluarga Li bahkan tidak akan berada di sini sekarang. Jika tidak ada keluarga Li, lalu apa gunanya kita dengan Ice Crystal Phoenix Egg? Bantuan yang kamu berikan kepada kami jauh melampaui bantuan yang kami berikan kepada kamu. Kamu tidak berhutang apapun pada keluarga Li kami. Sebaliknya, keluarga Li kami berhutang banyak pada kamu." Petik 2. Perempuan ini, bagaimana dia bisa sebodoh itu? Kamu bahkan tidak ingin harta yang dikirim langsung ke depan pintu kamu. Ketika Li Chan berbicara, bahkan hati tuan keluarga Li berdarah. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Li Chan menolak menerima harta karun itu. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. Pada saat seperti ini, dia tidak punya hak untuk berbicara. Dia bahkan tidak berani mengirim pesan mental kepada putrinya sendiri, karena dia terlalu takut pada Chu Feng. "Aku memberikannya padamu, jadi peganglah itu. Ini untukmu, bukan untuk keluargamu, Li. Sejak awal, aku tidak pernah merasa bahwa aku, Wu Qing, berutang apapun kepada keluarga Li kamu." Chu Feng dengan paksa memasukkan jamur martialisme abadi ke tangan Li Chan, lalu bertanya, "Arah mana ke kuil Flash Gold?" Kuil Flash Gold tidak terlalu jauh dari Gunung Serigala Gading. Itu dibangun di hutan bulan yang terfragmentasi di tenggara. Li Chan menjawab sesuai kebenaran. Tapi kemudian, dia dengan cepat bereaksi terhadap apa yang dia katakan, dan dengan cepat mendesak, "Wu Qing, Biksu Huang Jin adalah peringkat 3 Martial Lord. Juga, dari apa yang aku dengar, dia sudah berusia 200 tahun. Selain itu, ia adalah orang yang kejam, jahat dan licik. Hampir seolah-olah dia adalah monster tua. Tolong, jangan pergi mencarinya." Petik 2. Namun, Chu Feng hanya tersenyum atas saran Li Chan, dan berkata, "Jangan khawatir. Tidak masalah apakah itu sekte lukisan, atau kuil Flash Gold, mereka tidak akan datang mencari masalah lagi. Aku akan menyelesaikan masalah ini untuk kamu, tetapi ingat untuk kamu, bukan untuk keluarga Li kamu." Petik 2. Wus. Setelah berbicara, Chu Feng melompat dan terbang ke arah kuil Flash Gold. Ketika Li Chan dan yang lainnya tersadar, jejak Chu Feng tidak lagi terlihat. "Dia tidak benar-benar akan mencari Biksu Huang Jin, kan?" Tuan keluarga Li bergumam sambil melihat ke arah kuil Flash Gold. Jika memungkinkan, dia benar-benar berharap Chu Feng akan menghabisi Biksu Huang Jin. Dengan itu, keluarga Li-nya akan memiliki beberapa masalah lebih sedikit. Adapun kehidupan Chu Feng, pada kenyataannya, dia tidak peduli. Di sisi lain, bagaimanapun, ketika dia melihat ke arah kepergian Chu Feng, hati Li Chan sangat khawatir. Jadi, dia dengan cepat mengirim pesan ke pengintai yang ditempatkan di dekat Flash Gold Temple, memberitahunya untuk memperhatikan peristiwa di dalam Flash Gold Temple. Pada hari ketiga sejak Chu Feng pergi, Li Chan akhirnya menerima laporan dari pengintai. Setelah membuka surat itu dan membaca isinya, ekspresi terkejut-terkejut muncul di wajah Li Chan yang awalnya khawatir. Pada surat itu,
jelas dinyatakan bahwa Chu Feng tiba di kuil Flash Gold pada hari Chu Feng meninggalkan keluarga Li. Selain itu, sebelum semua murid dari kuil Flash Gold, dia menghancurkan budidaya Biksu Huang Jin. Biksu Huang Jin tidak tahan menanggung rasa malu seperti itu, dan tak lama setelah Chu Feng pergi, ia mengambil nyawanya sendiri. Saat ini, kuil Flash Gold dalam kekacauan. Beberapa tetua membentuk beberapa faksi dan dengan marah memperebutkan sumber daya dalam kuil Flash Gold. Juga, selain para murid yang mengikuti para tetua itu, kebanyakan dari mereka meninggalkan kuil Flash Gold, menempuh jalan mereka sendiri. Saat ini, kekuatan penguasa yang menindas tanah itu, kuil Flash Gold, tidak bisa lagi kembali ke kejayaannya sebelumnya. Itu dihancurkan oleh seorang pria bernama Wu Qing. Setelah membaca isi surat itu, tangan Li Chan sedikit gemetar. Hanya setelah beberapa saat dia sadar dan bergumam, "Wu Qing, siapa kamu sebenarnya?" Chu Feng, tentu saja, tidak tahu keheranan Li Chan, atau reaksi keluarga Li, atau reaksi dari semua kekuatan lain di dekat Wolf Ivory Mountain. Setelah merawat Biksu Huang Jin, biksu yang melakukan banyak kejahatan dan mengancam keluarga Li, Chu Feng sudah pergi ke Akademi Forseas. Saat berjalan di jalan yang dilaluinya sebelumnya, Chu Feng merasa sangat emosional. Meskipun sudah kurang dari setahun sejak dia tiba di wilayah Laut Timur, dia telah mengalami banyak hal. Selain itu, sudah lebih dari setahun sejak Ziling dibawa pergi oleh keluarga Zi. Dalam waktu itu, budidaya Chu Feng memang memiliki peningkatan esensi, tetapi masih mustahil baginya untuk bertarung melawan kekuatan besar, Kepulauan Eksekusi Immortal. Meskipun Chu Feng menaruh banyak harapannya untuk menyelamatkan Ziling pada Qiu Chanfeng dan juga sumber daya di dalam kuburan kekaisaran, pada kenyataannya, Chu Feng tidak memandang Qiu Chanfeng sebagai satu-satunya harapannya. Meskipun dia merasa Qiu Chanfeng benar-benar ingin membantunya, dia tidak dapat memastikan apakah Fu Liansheng benar-benar dapat diandalkan seperti yang dikatakan Qiu Chanfeng. Lagi pula, orang-orang hanya tahu penampilan, bukan hati mereka. Selain itu, orang berubah. Jadi, saat ini, meskipun tujuan utama Chu Feng adalah untuk menemukan Fu Liansheng, ia tidak akan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Yang disebut daripada mengandalkan orang lain, mengapa tidak mengandalkan diri sendiri? Jika tidak ada yang mau membantu dirinya sendiri di saat yang paling penting, maka Chu Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Ziling dan bertarung sampai mati dengan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal karena itu adalah janjinya kepada Zi Ling. Tidak peduli hidup atau mati, dia akan melakukannya. Akademi Forseas sangat besar dan wilayahnya sangat luas. Namun, itu juga memiliki formasi roh pelindung, bukan sembarang orang yang bisa memasuki akademi. Jika seseorang ingin memasuki Akademi Forseas, mereka hanya bisa masuk melalui beberapa pintu masuk khusus. Selain itu, selain hari perekrutan murid tahunan, orang-orang di luar Akademi Forseas tidak diizinkan masuk seperti yang mereka kehendaki. Bahkan, pada saat itu, ketika Chu Feng tiba di pintu masuk, dia menemukan beberapa orang berkumpul di luar gerbang yang luas. Selain itu, dari kata-kata mereka, Chu Feng bisa mengatakan mereka ingin melihat orang-orang tertentu dalam Akademi Forseas. Mereka berkumpul di sana karena mereka ingin ada murid yang menjaga pintu masuk memberi tahu mereka. Tetapi Akademi Forseas benar-benar terlalu besar, dan setiap murid memiliki tanah yang menjadi milik mereka. Meskipun orang-orang di Akademi Forseas dapat menggunakan teleportation array untuk melakukan perjalanan dengan cepat, itu masih sangat merepotkan jika mereka ingin memberi tahu seseorang. Akibatnya, jumlah orang yang berkumpul di luar Forseas Academy menjadi lebih besar dan lebih besar. Jika seseorang ingin mendapatkan murid yang menyampaikan pesan, mereka harus berdiri dalam antrian. Apa yang harus aku lakukan? Melihat antrean panjang orang, dan mendengar bahwa beberapa orang benar-benar telah berbaris selama lebih dari 10 hari namun masih belum giliran mereka. Chu Feng benar-benar merasa sakit kepala. Saat ini, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Dia kembali menjadi Chu Feng yang sebenarnya. Meskipun ia telah cukup matang selama periode waktu itu, dan beberapa penampilan mudanya telah memudar, Chu Feng tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian ketika ia menunjukkan identitas aslinya. Jadi, dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan sebagai hasilnya,
dia tidak bisa membuat orang lain memandangnya dengan lebih penting, dan tidak bisa menikmati perlakuan khusus. Namun, ada begitu banyak orang yang berbaris. Chu Feng tidak punya cukup waktu untuk mengikuti aturan dan berdiri dalam antrian. "Oi, kenapa kamu tidak mengantri? Bajingan, kami sudah susah payah menunggu begitu lama. Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Petik 2. "Cepat kembali, kalau tidak jangan salahkan aku atas ketidaksopananku." Namun, sama seperti Chu Feng merasakan kepalanya berdenyut, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seorang pria muda dengan pakaian cantik hanya mengabaikan antrean panjang orang dan datang ke gerbang besar dan megah Akademi Forseas. Pria itu tidak hanya tak kenal takut ketika menghadapi kutukan orang banyak, dia bahkan berteriak dengan sangat arogan, "Mereka yang tidak ingin mati, tutup mulut." Saat dia berbicara, pria itu mengeluarkan auranya. Jadi, dia adalah seorang kultivator di tingkat kelima dari alam surga. Meskipun untuk Chu Feng, tingkat kelima dari alam surga bahkan bukan seutas rambut, jelas bagi mereka yang berdiri dalam barisan, kultivasi itu tidak sederhana. Alhasil, meski ada suara dendam di hati mereka, tidak ada yang berani bicara banyak lagi. Bab 712 memotong garis. Tidak hanya kultivasi pria ini dari tingkat kelima dari alam surga menakut-nakuti mereka yang menunggu di belakang, bahkan murid yang menjaga merasa bahwa orang ini tidak sederhana. Dia bertanya, "Kamu siapa? Mengapa kamu tidak mematuhi aturan dan tidak mengantri?" Petik 2. "Saudaraku, namaku Liu Zhenbiao. Adik laki-laki aku, Liu Zhenwei, berkultivasi di Akademi Forseas. Aku benar-benar memiliki bisnis yang mendesak untuk aku, jadi itulah mengapa aku melakukan ini." "Aku ingin tahu, bisakah kamu membantu aku memberitahu dia?" tanya pria itu, yang menyatakan dirinya sebagai Liu Zhenbiao, tersenyum. "Kamu adalah kakak laki-laki junior Liu Zhenwei?" Setelah mendengar kata-kata itu, mata penjaga langsung menyala. Dia tahu nama Liu Zhenwei. Meskipun Liu Zhenwei adalah murid baru yang baru saja memasuki Akademi Forseas tahun ini, dengan usianya yang masih muda ia sudah memiliki budidaya tingkat kelima dari ranah surga. Selain itu, ia menjadi murid dari salah satu dari 10 instruktur ilahi, dan merupakan murid dengan status, posisi, dan potensi yang hebat. Meskipun dalam hal senioritas, penjaga berada di atas Liu Zhenwei, dalam hal posisi, ia jauh di bawah. Karena orang yang ada di depan matanya adalah kakak laki-laki Liu Zhenwei, ia tentu saja tidak berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Ini bukti identitas aku." Liu Zhenbiao menganggukkan kepalanya, dan ketika berbicara, dia bahkan mengeluarkan lencana. Di atasnya, keluarga Liu ditulis. Ketika dia melihat lencana itu, sikap murid yang menjaga terhadap pria itu berbalik sepenuhnya. Dia buru-buru berkata, "Karena kamu adalah kakak laki-laki junior Liu, kamu adalah bagian dari kami. Secara alami, kami menangani masalah kami sendiri secara khusus. Baru saja, seorang murid yang bertanggung jawab untuk pemberitahuan kembali. Aku akan minta dia memberitahu junior Liu sekarang dan memintanya untuk menjemput kamu." Saat dia berbicara, murid penjaga itu menghancurkan jimat komunikasi. "Maaf merepotkanmu," kata Liu Zhenbiao tersenyum. Ketika dia melakukannya, dia bahkan melirik orang-orang yang masih menunggu dalam antrean, lalu berkata kepada penjaga, "Aku ingin tahu, kapan orang berikutnya yang bertanggung jawab untuk memberitahu akan tiba? Aku bisa melihat orang-orang ini sangat lelah karena menunggu, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu terlalu lama." Petik 2. Sarkasme. Sarkasme absolut. Dia jelas memotong garis tanpa rasa malu dan mengambil kesempatan yang seharusnya milik orang lain. Namun sekarang, dia berani mengucapkan kata-kata ini. Dia sengaja mengejek ketidakberdayaan mereka. Adapun murid penjaga, dia bukan idiot dan mengerti niat Liu Zhenbiao di dalam hatinya. Dia berkata, "Baru-baru ini, ada beberapa hal di akademi yang memerlukan pengelolaan, jadi beberapa murid yang biasanya kita miliki di sini telah dipindahkan. Kami benar-benar kekurangan orang pada hari ini, jika tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi." Meskipun ada arai teleportasi di seluruh Akademi Forseas, bagaimanapun juga akademi itu masih sangat luas. Meskipun ada banyak arai teleportasi, masih ada jumlah terbatas. Selain itu, beberapa murid tinggal di lokasi yang lebih jauh,
jadi jika kita ingin memberitahu mereka, kita benar-benar membutuhkan waktu untuk perjalanan. Dari perkiraan aku khawatir orang berikutnya hanya dapat kembali lusa. Petik 2. Apa? Lusa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku punya urusan mendesak dengan tuan muda keluarga aku. Petik 2. Siapa yang tidak? Aku juga memiliki masalah yang sangat mendesak yang harus aku sampaikan kepada wanita keluarga aku. Petik 2. Orang-orang yang mengantre langsung panik ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mungkin lebih baik bagi orang-orang di depan. Tetapi siapa yang tahu tahun dan bulan berapa orang-orang di belakang harus menunggu sampai mereka bisa mengirim pemberitahuan kepada seseorang untuk menjemput mereka? Jika itu terus berlanjut, mereka tidak akan pernah bisa masuk. Diam. Tepat pada saat itu, pria bernama Liu Zhenbiao melambaikan tangannya ke arah kerumunan, menunjukkan mereka diam, lalu berkata, kamu baru saja mendengar kata-katanya. Ini benar-benar masalah dengan urusan internal Akademi Forseas. Mereka kekurangan tenaga kerja, jika tidak sesuatu seperti ini tidak akan terjadi. Kalian semua harus mengerti mereka. Mereka juga kesulitan. Jika kamu benar-benar tidak bisa menunggu, kamu selalu bisa pergi kan? Tidak ada yang memaksa kamu untuk tinggal di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata Liu Zhenbiao, itu membuat orang banyak sangat marah sampai akar gigi mereka gatal. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia tidak hanya mencuri kesempatan pemberitahuan mereka, dia bahkan mengejek mereka, dengan sengaja mengejek mereka, membuat mereka merasa lebih tidak menyenangkan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka tahu dia bukan orang yang sederhana. Ketika bahkan murid yang menjaga memperlakukannya dengan hormat, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa bertahan. Senior Wang, ada apa? Aku baru saja kembali dari institusi utama. Tidak bisakah kamu membiarkan aku beristirahat sedikit lebih lama? Tepat pada saat itu, pelangi turun dari langit. Seorang murid Akademi Forseas berjalan ke arah murid pengawal dengan menguap, dan menilai dari penampilannya, dia bahkan belum bangun. Junior Lee, jika memungkinkan, apakah kamu pikir aku tidak ingin kamu beristirahat lebih lama? Tetapi aku benar-benar memiliki pemberitahuan mendesak yang menunggu untuk kamu, kata murid yang menjaga itu. Hal mendesak apa? Para murid yang bertanggung jawab atas tempat ini semuanya telah dipanggil oleh Tetua Su ke kediaman untuk kerja fisik. Satu-satunya yang tersisa di tempat ini adalah kita berdua. Selama beberapa hari terakhir, aku berlari bolak-balik dan aku hampir akan berhenti karena kelelahan. Aku akhirnya menemukan waktu untuk tidur sebentar, namun aku dibangunkan oleh kamu, kata murid bermargali itu dengan sangat tidak senang. Ini adalah kakak laki-laki Liu Zhenwei. Dia datang ke Akademi Forseas dari tempat yang jauh, jadi kamu tidak bisa membiarkannya menunggu di sini kan? Murid penjaga itu menunjuk ke arah Liu Zhenbiao. Maaf merepotkanmu. Liu Zhenbiao tersenyum pada murid Li dan menggenggam tangannya. Jika itu adalah situasi normal, dengan status adik laki-lakinya di Akademi Forseas, ia sama sekali tidak akan sopan kepada penjaga murid belaka. Tapi saat ini, dia mengetahui dari kata-kata mereka bahwa dari orang-orang yang menjaga gerbang ini di Akademi Forseas, hanya ada 2 orang yang tersisa. Tidak heran itu sangat sulit untuk mengirim pemberitahuan. Agar tidak menunda bisnisnya sendiri, ia harus sopan. Meskipun posisi mereka rendah, jika mereka tidak senang dan menunda pemberitahuan, dia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan jika dia memikirkan cara untuk memberi mereka pelajaran setelah itu, bisnisnya masih tertunda. Melihat manfaat dan kerugiannya, saat ini, dia hanya bisa menurunkan dirinya sendiri dan memintanya. Oh, jadi itu adalah kakak laki-laki junior Liu. Kamu terlalu sopan. Junior Liu sering memperlakukan kami dengan baik, jadi kakak laki-lakinya sama dengan kakak lelaki kami. Ini menjadi urusan kita sendiri, ini bukan masalah. Saudaraku, tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi sekarang dan memberitahu Junior Liu. Sebelum gelap, aku pasti akan memilikinya di sini dan menyambut kamu. Memang, setelah mengetahui bahwa Liu Zhenbiao adalah kakak laki-laki Liu Zhenwei, murid Li juga menyingkirkan sikapnya yang tidak senang sebelumnya dan memasang wajah kepatuhan. Mereka yang menunggu dalam antrean selama beberapa hari memiliki ekspresi ketidakberdayaan ketika mereka melihat itu. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Apa yang bisa mereka lakukan tentang Liu Zhenbiao yang memiliki kultivasi tinggi dan juga memiliki adik lelaki yang luar biasa? Tunggu. Namun, tepat ketika murid Li bersiap untuk pergi, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, seseorang juga terbang keluar dari ujung kerumunan dan mendarat di depan Liu Zhenbiao. Orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng jelas bisa mendengar semua kata-kata mereka, jadi dia juga tahu bahwa ada kekurangan murid pemberitahuan di Akademi Forseas. Menyisihkan jumlah waktu yang akan dia butuhkan jika dia tetap berada dalam antrean, bahkan jika dia tepat di belakang Liu Zhenbiao. Dia masih harus menunggu sampai besok sebelum dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan seseorang untuk pemberitahuan. Pada awalnya, Chu Feng benar-benar tidak ingin memainkan trik dan menggunakan metode khusus untuk memotong garis. Lagi pula, mereka yang berdiri di antrian sudah menunggu lama. Tapi sekarang, karena Liu Zhenbiao berhasil memotong batas tanpa malu-malu, daripada membiarkan orang seperti dia menikmati semua manfaat. Mengapa tidak mengambil kesempatan itu untuk dirinya sendiri? Jadi, itu sebabnya Chu Feng menonjol. Bab 713 Kontes Kekayaan. Kamu siapa? Kamu berani membuat keributan di Akademi Forseas? Teriak kedua penjaga setelah melihat Chu Feng. Meskipun mereka sangat sopan kepada Liu Zhenbiao, tidak sembarang orang dapat menerima perlakuan khusus seperti itu. Bagi yang lain, mereka seringkali sangat arogan dan mendominasi. Chu Feng tidak marah pada raungan mereka karena dia sangat akrab dengan orang-orang seperti mereka. Mereka hanya membuli yang lemah dan takut yang kuat, sehingga Chu Feng bahkan tidak repot-repot berdebat dengan mereka. Belajar dari nada Liu Zhenbiao sebelumnya, dia berkata, "Senior, bukan karena aku tidak mengikuti aturan, aku juga tidak sengaja membuat suara seperti itu di depan gerbang Akademi Forseas. Hanya saja aku perlu menemukan teman-teman aku untuk bisnis yang mendesak." Petik 2. Oh, saudaraku, menilai dari kata-kata kamu, kamu berencana untuk memotong garis, ya? Tidak mencoba untuk menghukummu atau apapun, tetapi apakah kamu tidak merasa malu dengan memotong garis dengan begitu banyak orang di belakang kamu menunggu? Jika kamu ingin mereka memberitahu teman-teman kamu, tetaplah dalam antrean. Pada saat itu, bahkan sebelum para murid penjaga bahkan mengatakan sesuatu, Liu Zhenbiao berbicara terlebih dahulu. Pada saat itu, Chu Feng harus mengatakan bahwa Liu Zhenbiao benar-benar tidak tahu malu. Dia adalah orang yang dengan jelas memotong garis, tetapi sekarang, dia dengan benar berbicara tentang orang lain dengan cara seperti itu. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Memang, setelah mendengar kata-kata Liu Zhenbiao, murid Li akhirnya bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan menunjuk ke Chu Feng, berkata setelah mendengus dingin, "Jika kamu ingin mencari seseorang, masuk dalam antrian dari belakang. Tidak bisakah kamu melihat begitu banyak orang menunggu?" Petik 2. 1 detik. Pada saat itu, murid bernama Wang agak lebih tenang. Setelah melihat Chu Feng lagi, dia bertanya, "Siapa nama temanmu?" Dia menyelidiki karena sebagai murid yang menjaga gerbang Akademi Forseas, dia tahu nama-nama karakter terkenal di Akademi. Dengan demikian, jika Chu Feng mampu menyebutkan keberadaan yang kuat, dia secara alami tidak bisa menyinggung perasaannya. Di sisi lain, jika Chu Feng menyebutkan beberapa orang yang belum pernah dia dengar sebelumnya, itu berarti Chu Feng menimbulkan masalah. Tidak hanya dia akan berteriak pada Chu Feng, dia bahkan akan memberikan Chu Feng beberapa hukuman. Sebagai contoh, setelah lebih dari selusin hari tinggal dalam antrian dan akhirnya mencapai gilirannya, ia dengan sengaja akan membuat hal-hal lebih menyusahkan baginya. Atau hanya tidak memberitahu teman-temannya untuknya. Namun, orang macam apa itu Chu Feng? Tentu saja, dia langsung melihat rencananya. Jadi, dia menjulurkan dadanya dengan kepala terangkat, dan berkata tanpa ekspresi, "Aku punya 4 teman yang sedang berlatih di Akademi Forseas. Nama mereka adalah Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang." Petik 2. Apa, kamu? Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, kedua ekspresi mereka sangat berubah. Sebagai penjaga, mereka jelas mendengar tentang Su Rou, Su Mei, serta Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Keempat dari mereka semua adalah murid dari 10 instruktur ilahi. Selain itu, hubungan di antara mereka sangat baik, yang sangat terkenal,
dan tidak hanya bakat Su Rou dan Su Mei yang luar biasa, penampilan mereka juga mirip peri. Di dalam Akademi Forseas, ada banyak siswa pria yang mengejar mereka. Tapi Su Rou dan Su Mei tidak memperhatikan salah satu dari mereka. Hanya Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang yang agak dekat dengan mereka. Yang paling penting, Su Rou dan Su Mei, serta Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang pergi ke berbagai gerbang dan secara khusus memerintahkan semua penjaga untuk segera memberitahu mereka jika seseorang yang bernama Chu Feng mencari mereka. Untuk mencegah mereka menjadi tidak patuh, Su Rou dan Su Mei bahkan memberi mereka beberapa hal baik ketika memberi mereka perintah seperti itu. Jadi, para penjaga menaruh perhatian sangat dekat pada nama Chu Feng. Jadi, pada saat itu, wajah kedua penjaga sangat berubah. Mereka bertanya hampir pada saat yang sama, apakah kamu dipanggil Chu Feng? Aku memang Chu Feng. Chu Feng mengangguk sambil tersenyum. Ah, jadi itu Junior Chu Feng? Kamu salah satu dari kami, salah satu dari kami. Junior Chu Feng, jangan khawatir. Aku akan segera memberitahu mereka. Setelah kedua penjaga mengkonfirmasi identitas Chu Feng, sikap mereka menjadi sangat berbeda. Mereka bahkan lebih ramah daripada Liu Zhenbiao. Ini tidak baik, tapi segera, wajah murid Li sedikit terpelintir. Apa itu? Tanya murid Wang secara tersembunyi melalui pesan mental ketika dia melihat perubahan samar. Keduanya ingin melihat murid dari 10 instruktur ilahi. Kami tidak dapat menunda keduanya. Tapi tempat tinggal Junior Su Rou dan Junior Su Mei berada sangat jauh dari kediaman Junior Liu. Selain itu, tidak ada arai teleportasi di antara keduanya. Jadi bahkan jika aku terburu-buru, aku masih membutuhkan setidaknya setengah hari dengan kultivasi aku. Ini, siapa yang harus aku beritahu dulu? Murid Li berkata dengan sangat masalah. Meskipun Liu Zhenbiao, sebagai pribadi, sangat tidak tahu malu, dia pada saat yang sama sangat cerdas. Dengan metode World Spiritis yang kuat, dia menguping pembicaraan mereka. Jadi, dengan berpikir cepat, dia mengeluarkan elit armamen dari kosmos saknya, menyerahkannya kepada murid Li melalui gerbang, dan berkata, Junior, maaf merepotkanmu. Kakak Liu, kamu, mata murid Li langsung bersinar ketika dia melihat itu. Matanya bahkan memancarkan cahaya redup. Niat Liu Zhenbiao sangat jelas, dia menyuapnya, membuatnya untuk pergi memberitahu Liu Zhenwei terlebih dahulu. Meskipun dia juga seorang ahli di bidang surga, dan dia juga memiliki elit armamen, itu tidak berarti dia tidak menempatkan elit armamen di matanya. Sebaliknya, elit armamen, baginya, adalah harta yang sangat berharga. Jadi, pada saat itu, dia benar-benar merasakan kegembiraan yang mengejutkan. Apapun yang terjadi, dia tidak berharap Liu Zhenbiao begitu murah hati. Itu panen yang tidak disengaja. Hanya sedikit tanda terima kasih aku, kata Liu Zhenbiao tersenyum. Dia memiliki wajah licik dan ketika dia berbicara, dia bahkan dengan jijik menatap Chu Feng. Seakan tatapannya berkata, seorang pengemis kecil bertempur melawan aku, bisakah kamu membelinya? Petik 2. Chu Feng menatap dengan jijik pada pandangan menghina Liu Zhenbiao. Dia mengusap telapak tangannya melewati kosmos saknya. 2 persenjataan mengkilap kemudian muncul di telapak tangannya. Dia memberikannya kepada 2 penjaga, dan berkata, Senior, tanda terima kasih aku. Terimalah mereka. Petik 2. Surga. Ini, setelah melihat persenjataan di tangan Chu Feng. Ekspresi para murid berubah sangat besar karena 2 persenjataan yang saat ini di tangan Chu Feng membentuk kontras yang tajam dengan elit armamen di tangan Liu Zhenbiao. Yang ada di tangan Chu Feng juga elit armamen, tapi itu bukan yang biasa. Mereka adalah Mastered Elite Armamen. Selain itu, yang berkualitas sangat baik. Orang bisa mengatakan salah satu dari mereka bisa mengalahkan persenjataan elit di tangan Liu Zhenbiao 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Kamu, pada saat yang sama, kulit Liu Zhenbiao langsung berubah juga. Sebelumnya, itu adalah wajah penuh sombong. Sekarang, ternyata lebih hijau dari sup kacang hijau. Dia tidak akan pernah mengira bocah yang berpakaian sangat miskin dan bahkan tidak tampak bernilai lebih dari sekilas akan begitu mewah dalam tanda penghargaan. Dia mengambil 2 persenjataan elit yang dikuasai dan memberikannya kepada para penjaga dengan santai. Selain itu,
Mereka adalah persenjataan elit dengan kualitas luar biasa. Pada saat itu, belum lagi kedua murid itu, bahkan hatinya sendiri sedikit terharu ketika dia melihat dua elit armamen di tangan Chu Feng. Meskipun keluarga Liu-nya punya uang, itu tidak terlalu kaya untuk secara bebas memberikan persenjataan elit yang dikuasai kepada orang lain. Bab 714 Pertemuan Saudara. Ah, Junior Chu Feng, kamu terlalu murah hati. Kamu benar-benar terlalu murah hati. Tidak perlu memikirkan dua pilihan di depan mata mereka. Meskipun dua penjaga mengklaim Chu Feng terlalu murah hati, mereka masih ragu-ragu naik untuk mengambil pasukan elit-elitnya. Setelah mendapatkan elit armamen ke tangan mereka, murid Li menepuk dadanya dan berkata, menjamin, Junior Chu Feng, jangan khawatir. Aku pasti akan memberitahu mereka dengan kecepatan secepat mungkin. Mereka akan tiba di sini dan menyambutmu di Akademi Forseas sebelum langit menjadi gelap. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Pilihannya jelas terlihat pertama-tama memberitahu Su Rou dan yang lainnya. Berhenti, Liu Zhenbiao berteriak ketika dia melihat itu, lalu menunjuk pada murid Li dan berkata, yang penting, ini pertama datang, pertama dilayani. Sebelumnya, kamu jelas-jelas berjanji kepada aku untuk memberitahu adik lelaki aku terlebih dahulu. Bagaimana kamu bisa kembali pada kata-kata kamu setelah mengambil dua persenjataan elit masternya? Apakah kamu memiliki moral? Petik 2. Aku. Kedua penjaga itu sedikit terdiam ketika mereka dimaki. Wajah mereka bahkan tanpa sadar memerah karena mereka juga tahu bahwa tindakan mereka salah. Moral, apakah kamu pikir orang seperti kamu memenuhi syarat untuk berbicara tentang moral? Melihat kedua penjaga tidak mengerti tentang bagaimana menjawab, Chu Feng mencibir lalu dengan sangat jijik menyapu pandangannya ke Liu Zhenbiao. Liu Zhenbiao dingin mendengus dan tidak memperhatikan Chu Feng. Sekali lagi, dia menunjuk kedua penjaga dan berkata, jika kamu tidak memberitahu adik lelaki aku yang pertama, di masa depan, kamu akan menanggung akibatnya. Dengan status adik laki-lakiku di Akademi Forseas, dia bisa membuat kalian berdua mati dengan hukuman biasa. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, wajah kedua penjaga berubah dengan teriakan. Alasan mereka memperlakukan Liu Zhenbiao dengan sangat hormat sebelumnya adalah karena mereka takut pada adik lelakinya, Liu Zhenwei. Memang, menurut posisinya di Akademi Forseas, Liu Zhenwei memang memiliki kekuatan yang diklaim Liu Zhenbiao. Lelucon yang sangat. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir Forseas Academy adalah rumah kamu? Kamu bahkan berani mengancam murid-murid akademi? Siapa yang memberimu saraf ini? Petik 2. Tetapi pada saat itu, Chu Feng berbicara lagi. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya pada dua penjaga dan berkata, Senior, jangan khawatir. Aku tahu para tetua Akademi Forseas selalu adil. Mereka tidak akan mempersulit para murid yang berbakti seperti kamu. Petik 2. Terima kasih, Junior Chu Feng. Kedua murid itu tidak bodoh sehingga mereka bisa mengatakan Chu Feng bertujuan untuk melindungi mereka. Karena mereka sudah membuat keputusan seperti itu, mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Dengan demikian, tanpa ragu-ragu lagi, murid Li segera terbang dan pergi untuk memberitahu. Adapun murid Wang, ia membuat pengecualian dan mengundang Chu Feng, yang seharusnya menunggu di luar gerbang, melewati gerbang dan di dalam. Dia membawa Chu Feng ke ruang istirahat di sebelah gerbang, dan ketika Su Rou dan yang lainnya tiba, mereka akan membawa Chu Feng masuk. Setelah mengundang Chu Feng ke ruang istirahat, murid Wang bahkan berkata kepada Liu Zhenbiao dengan nada sombong, kamu kembali ke antrian. Petik 2. Kamu buteliker yang tak tahu malu. Dengan bocah di belakangmu, kamu berani bicara seperti ini padaku? Di masa depan, aku akan meminta saudaraku membunuhmu. Bahkan jika kamu berlutut di depan aku dan memohon, aku tidak akan memaafkan kamu. Pada saat itu, Liu Zhenbiao mengertakkan gigi karena marah. Orang bahkan bisa melihat asap mengepul dari 7 lubang wajahnya. Aku sudah bilang untuk kembali ke antrian. Apakah kamu tuli? Jika kamu berani terus mengganggu aku akan memanggil orang-orang untuk mengurung kamu. Murid Wang tidak lagi takut dengan ancaman Liu Zhenbiao dan benar-benar mengancamnya. Karena dia sudah menyinggung perasaannya,
dia tidak takut untuk membuatnya menjadi musuh yang lengkap karena dia tahu setelah peristiwa semacam itu, dilihat dari karakter Liu Zhenbiao, dia pasti tidak akan dengan mudah memaafkannya. Jadi, jika dia ingin melindungi dirinya sendiri saat ini, dia seharusnya tidak memohon pada Liu Zhenbiao, tetapi malah meremehkan Chu Feng. Kamu, pada saat itu, hati Liu Zhenbiao benar-benar bisa meledak dari amarah. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin membongkar murid Wang saat dia masih hidup. Namun, karena adiknya tidak ada di sana dan dia bukan murid Akademi Forseas, dia memang tidak bisa menimbulkan terlalu banyak masalah. Pada akhirnya, di bawah tatapan orang-orang yang terhibur, ia berputar-putar di sekitar kerumunan orang, putus asa, dan berdiri di ujung barisan, mulai tertib dalam antrian. Setelah murid Li menerima hadiah itu, efisiensinya benar-benar sangat tinggi. Tak lama setelah tengah hari, aliran cahaya mendarat di depan gerbang. Chu Feng tahu orang itu dengan sangat baik, itu adalah Zhang Tianyi. Junior Chu Feng, di mana Chu Feng? Setelah Zhang Tianyi tiba, ia mencari jejak Chu Feng di mana-mana. Senior Zhang, kultivasi kamu sebenarnya telah mencapai tingkat kelima dari alam surga dalam waktu kurang dari setengah tahun. Ini benar-benar kecepatan peningkatan ilahi. Chu Feng berjalan keluar dari ruang istirahat. Setelah melihat Zhang Tianyi, dia merasa sangat bersemangat. Dia naik dan dengan sangat senang meletakkan tinjunya ke dada Zhang Tianyi. Dia menemukan bahwa kultivasi Zhang Tianyi sudah memasuki tingkat kelima dari alam surga. Seseorang harus tahu sebelum tiba di Forseas Academy, Zhang Tianyi hanya berada di tingkat ketiga dari alam surga. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, ia naik 2 tingkat. Itu kecepatan yang sangat cepat. Hahaha, aku bukan apa-apa. Kamu akan lebih kagum ketika melihat Surou dan Su Mei. Tapi tidak peduli apa, itu semua berkat kamu bahwa kami dapat memiliki prestasi kami saat ini. Ketika dia melihat Chu Feng, Zhang Tianyi juga sangat gembira. Semua berkat aku, kepala Chu Feng dalam kabut, dia tidak mengerti. Mengapa aku tidak bisa melihat tingkat kultivasi kamu? Dan kamu bahkan mengatakan itu adalah kecepatan peningkatan ilahi. Dari apa yang kulihat, aku masih belum mengejarmu, dan sebaliknya, aku sepertinya sudah tertinggal lebih jauh lagi. Petik 2. Zhang Tianyi memeriksa Chu Feng dan menemukan dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Itu membuatnya lebih bahagia karena dia tahu Chu Feng punya banyak beban. Jauh di dalam hatinya, dia berharap Chu Feng bisa menjadi lebih kuat. Dia benar-benar tidak akan iri pada Chu Feng bahkan jika dia melampaui dia sebanyak 1000 kali atau 10.000 kali. Karena mereka bersaudara. Apa, kultivasi Chu Feng ini bahkan di atas junior Zhang Tianyi? Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata murid Wang bersinar dan baru saat itu dia menemukan dia juga tidak bisa melihat tingkat kultivasi Chu Feng meskipun menjadi spiritualis dunia. Melihat kembali pada reaksi Zhang Tianyi dan juga Chu Feng, itu berarti kemungkinan besar kata-kata Zhang Tianyi benar. Itu membuat murid Wang bahkan lebih terkejut. Zhang Tianyi sudah sangat kuat, dan sekarang, Chu Feng jelas sedikit lebih muda dari Zhang Tianyi namun memiliki kultivasi lebih unggul dari Zhang Tianyi. Dia benar-benar jenius luar biasa. Bahkan di Akademi Forseas, ada sangat sedikit orang seperti dia. Pada saat itu, ia tanpa sadar merayakan bahwa yang ia pilih untuk diandalkan adalah Chu Feng, dan bukan Liu Zhenbiao. Potensi Chu Feng melampaui Liu Zhenbiao berkali-kali. Mereka berdua bahkan tidak bisa didiskusikan secara setara. Hehe, terserahlah. Kamu selalu misterius, dan bakat kamu selalu melampaui kami. Kalau tidak, Akademi Forseas sudah cukup untuk membuatmu tetap di sini. Ikuti aku. Setelah penjaga itu datang untuk memberitahu aku mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu Jiang Wuxiang, Surou, dan juga Su Mei. Aku tidak ingin memberitahu mereka bahwa kamu datang, jadi aku dapat secara diam-diam membawa kamu ke tempat tinggal aku dan kemudian memberi mereka kejutan. Zhang Tianyi tersenyum ceria. Saudara-saudara yang berpisah hampir setengah tahun sekarang akhirnya bisa bersatu kembali. Dia benar-benar gembira. Bab 715 Teknik Khusus. Haha bagus, malam ini, kita, saudara-saudara tidak akan pergi tanpa permasalahan. Jawab Chu Feng sambil tersenyum. Dia dan Zhang Tianyi keduanya berasal dari benua 9 provinsi,
Keduanya dibudidayakan di sekolah Azure Dragon, dan mereka bahkan melewati hidup dan mati bersama. Dan membasmi musuh yang kuat bersama. Mereka adalah saudara sejati yang saling menjaga satu sama lain dengan cermat. Kakak Chu Feng, aku. Tepat pada saat itu, penjaga bernama Wang tampaknya ragu-ragu, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Orang cerdas seperti Chu Feng langsung melihat penderitaan penjaga. Jadi, dia berkata kepada Zhang Tianyi, "Senior Zhang, ada sedikit masalah di sini. Namun, aku yakin itu tidak akan menjadi masalah bagi kamu." Segera setelah itu, Chu Feng secara singkat memberitahu Zhang Tianyi masalah dengan Liu Zhenbiao. Haha, aku bahkan berpikir itu adalah sesuatu yang besar. Jadi itu Liu Zhenwei. Setelah mendengar peristiwa yang terjadi, Zhang Tianyi tertawa terbahak-bahak kemudian dengan sengaja melemparkan pandangannya ke ujung garis panjang di luar gerbang. Dan berkata dengan keras, "Aku tidak tahu apa yang Liu Zhenwei terlihat seperti di mata orang luar. Tetapi di mata aku, dia kurang dari seekor anjing. Beberapa hari yang lalu, dia kehilangan 2 gigi depan karena aku, dan dia sangat malu dia tidak akan keluar dan melihat orang-orang. Jika dia berani datang dan menimbulkan masalah lagi, aku tidak keberatan memukulnya lagi." Petik 2. Setelah berbicara, Zhang Tianyi naik ke udara bersama Chu Feng, menghilang di cakrawala. Tetapi untuk Liu Zhenbiao yang berdiri di ujung antrian, suasana hatinya sama sekali tidak enak karena dari kata-kata Zhang Tianyi, dia bisa mengatakan bahwa adik lelakinya, yang dia pikir sangat arogan dan tak terkalahkan, tidak melewatinya. Hari-hari di Akademi Forseas seperti yang dia bayangkan. Ketika Chu Feng tiba di wilayah Zhang Tianyi, langit belum menjadi gelap. Jadi, Chu Feng bisa dengan jelas menatap negaranya. Itu benar-benar area yang luas. Tidak hanya pegunungan kecil, bahkan ada danau besar. Itu adalah wilayah yang sangat besar. Zhang Tianyi juga cukup menyukai istana. Jadi di tanahnya, dia membuat orang membangun beberapa istana megah. Ketika seseorang melihat wilayah Zhang Tianyi, itu tampak seperti sekte berskala kecil. Namun, tuan tempat itu adalah Zhang Tianyi. Junior Chu Feng, bagaimana? Bangunan di sini cukup bagus bukan? Zhang Tianyi dengan bangga bertanya. Ini sangat bagus, Senior Zhang, tampaknya kamu telah melewati hari-hari kamu dengan cukup memuaskan ya? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Ah, jangan sebutkan itu. Dalam dunia kultivasi, bagaimana bisa benar-benar ada tempat di mana seseorang merasa puas? Dimanapun, ada pertempuran. Zhang Tianyi menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku sudah mendapatkan orang untuk mendapatkan Surou, Sumei, dan Wuxiang. Sebentar lagi, tetap tenang. Ketika mereka masuk, beri mereka kejutan yang bagus." Petik 2. Chu Feng mengangguk, tetapi dalam kenyataannya, dia benar-benar tidak sabar melihat 2 wanita cantik yang menjadi miliknya, Surou dan Sumei, dan Jiang Wuxiang. Saudara lelaki yang lebih muda darinya. Di tanah Zhang Tianyi, ada beberapa pelayan. Jadi, kecepatan dia menyiapkan jamuan sangat cepat. Sebaliknya, itu memberitahu Surou, Sumei, dan Jiang Wuxiang yang merupakan bagian yang menyusahkan. Lagi pula, Akademi Forseas benar-benar terlalu besar. Bahkan dengan keempat wilayah mereka yang relatif dekat, mereka masih perlu sedikit waktu untuk diberitahu. Saat itu, di ruang tamu besar, di depan meja anggur dan makanan, hanya Chu Feng dan Zhang Tianyi ada di sini. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Tianyi tiba-tiba bertanya, "Junior Chu Feng, kemana kamu pergi selama setengah tahun terakhir ini? Apakah kamu menemukan sesuatu yang mirip dengan pola pada ornamen batu giok aku?" Petik 2. Saat itu, ketika mereka pertama kali datang ke wilayah Laut Timur, Zhang Tianyi tahu Chu Feng tidak bersiap untuk memasuki Akademi Forseas. Jadi, dia mempercayakan Chu Feng untuk membantunya mencari petunjuk yang berkaitan dengan leluhurnya. Itu adalah sebuah pola atau lebih tepatnya, itu harus menjadi simbol pada ornamen batu giok. Pedang dengan sayap, indah dan sombong, itu luar biasa. Meskipun aku belum pernah ke banyak tempat, kemanapun aku pergi, aku selalu mengamati dengan cermat. Aku bahkan secara tidak langsung bertanya kepada orang lain, tetapi tidak ada yang tahu pola ini, juga tidak ada yang melihat pola ini. Chu Feng menggelengkan kepalanya, lalu berkata,
Tetapi semakin aku alami di wilayah Laut Timur, semakin aku merasa bahwa pola ini tidak sederhana. Jadi, Senior Zhang, aku kira kamu tidak dilahirkan di wilayah Laut Timur, atau kamu berasal dari daerah yang sangat rumit. Petik 2. Aku juga sudah memikirkan pertanyaan itu. Setelah datang ke Akademi Forseas, aku telah melihat banyak orang jenius. Sebelumnya, hampir tidak ada orang di benua 9 provinsi yang memahami teknik misterius terlarang. Tetapi di Akademi Forseas saja, aku pernah bertemu 3. Namun, meskipun teknik misterius terlarang sangat kuat, pada akhirnya ada batasan. Lagi pula, teknik misterius terlarang hanyalah teknik. Mereka tidak bisa sekuat tubuh ilahi. Tapi teknik misterius terlarangku sedikit berbeda. Seolah tidak ada ujungnya dan dapat dipupuk tanpa henti. Beberapa waktu yang lalu, aku mencapai kemacetan. Setelah menembus kemacetan itu, aku merasakan kekuatan seluruh tubuh aku menjadi jauh lebih kuat. Bahkan pikiran aku menjadi lebih tajam dan ketika belajar keterampilan bela diri, aku bisa menangkapnya lebih cepat. Jujur saja, sekarang, aku sebenarnya sudah merasakan ambang pintu ke tingkat ke-6 dari alam surga. Jika beberapa waktu diberikan kepada aku tidak akan memiliki masalah sama sekali menembus ke tingkat ke-6 dari alam surga. Tapi itu bukan poin yang paling penting. Itu yang bisa aku rasakan kemacetan ini bukan satu-satunya. Ada lagi yang datang kemudian, dan selama aku bisa terus membuat terobosan, kekuatanku akan terus meningkat berkali-kali lipat. Namun, aku telah bertanya kepada orang lain yang mengolah teknik misterius terlarang, dan juga bertanya kepada instruktur aku. Teknik misterius terlarang yang mereka bicarakan berbeda dari yang aku kembangkan. Itu membuat aku merasa bahwa yang aku miliki tampaknya lebih kabur dan lebih dalam daripada yang mereka pikirkan. Bahkan bisa dikatakan benar-benar unik, kata Zhang Tianyi. Zhang Senior, bisakah kamu membiarkan aku melihat teknik misterius terlarang yang kamu kembangkan? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tianyi, Chu Feng merasa sangat terkejut. Jadi, dia ingin melihat apa sebenarnya teknik misterius terlarang itu. Tentu saja, adapun Zhang Tianyi, dia sangat mudah. Dia mengambil teknik misterius terlarang yang dipandangnya sebagai harta dan memberikannya kepada Chu Feng. Jika orang normal menginginkan teknik misterius terlarang, kecuali jika seseorang mengambil nyawa Zhang Tianyi, dia sama sekali tidak akan memberikannya kepada siapapun. Tetapi jika Chu Feng menginginkannya, itu masalah yang sama sekali berbeda, mereka adalah saudara sejati. Chu Feng mulai hati-hati memeriksanya. Dengan sekilas ia membaca 10 baris. Kecepatan bacanya sangat cepat, dan setelah hanya sesaat, tanpa kehilangan satu kata pun, Chu Feng selesai membaca seluruh buku. Namun, setelah membacanya, kilatan aneh melintas di mata Chu Feng. Meskipun penampilannya tampak tenang, hatinya seperti lautan terbalik. Zhang Senior, bisakah kamu membiarkan aku memeriksa tubuh kamu? Chu Feng bertanya lagi setelah beberapa perenungan. Tentu saja kamu bisa. Saat Zhang Tianyi berbicara, dia memindahkan kursinya di depan Chu Feng dan duduk. Setelah Chu Feng meletakkan tangannya ke pergelangan tangan Zhang Tianyi, dia menanamkan kekuatan roh ke dalamnya dan dengan hati-hati mengamati. Kemudian, dia menggunakan mata surga dan memeriksa secara rinci untuk sementara waktu. Setelah selesai, wajah Chu Feng penuh dengan keseriusan, tetapi di matanya, ada sukacita yang tak tertahankan.